Mau diet berarti tidak makan. Ya. Itu salah. Ini 1 bulan bisa kurang berapa kilo penurunan berat badannya? Yang di iklan-iklan kayak gitu ya kita pertanyakan nih. Halo, Pak Batiar. Halo Pak Kris. Ya, kita kembali lagi dalam acara Opini Kesehatan Masyarakat nih. Nah, kita akan membahas masalah diet karbohidrat. Nah, yang mungkin sebelumnya sudah pernah ada kita ngangkat masalah diet-diet lain. Tapi kali ini adalah salah satu menurut saya ya, adalah diet yang berpengaruh untuk menurunkan berat badan karena karbohidrat kan seperti itu. Nah, sebenarnya karbohidrat ini dibutuhkan tubuh takarannya berapa sih, Pak? Ya, jadi kalau diet karbohidrat itu untuk takaran konsumsi tubuh harian ya, itu tergantung dari berat badan juga sih, Pak. Tergantung pertama dari berat badan, yang kedua dari aktivitas fisik. Ya, itu masing-masing pasti akan berbeda, tapi untuk rata-ratanya itu di antara 2000 sampai 2500 kalori. Ya, kayak gitu. Kita bilang itu kan kebutuhan kalorinya. Ya. Ya. Kalau karbohidratnya sendiri ini berapa sih, Pak? Kisaran antara 45% dari kebutuhan total kalori dalam tubuh sih, Pak, gitu. Oke. Nah, jadi kan untuk ini agak booming juga nih kan, kalau untuk diet rendah karbo nih. Banyak nih artis-artis yang menerapkan. Orang melihatnya, oh saya nggak mengkonsumsi nasi nih selama udah dari 2 tahun yang lalu dan hasilnya turun. Cuman kan kita nggak tahu tuh, mereka olahraganya mati-matian atau segala macamnya gitu. Sebenarnya kalau kita bahas masalah karbohidratnya yang lain apa sih, Pak? Ya, kalau karbohidrat sih sebenarnya nggak cuma nasi, Pak ya. Ya. Jadi dari gandum pun bisa, terus dari kentang, jagung itu masuk ke karbohidrat sebenarnya. Jadi tidak mengkonsumsi nasi tapi mengkonsumsi kentang 1 kilo ya sama aja. Konsumsi ubi 0,5 kilo sama aja. Bukan dapat diet ya, bukan dapat kurus. Cuman ganti aja gitu. Ganti jenisnya. Ganti jenisnya. Oke, baik. Kalau tadi Bapak menyampaikan ataupun topik kita malah mengarahnya kan diet karbohidrat nih. Nah, sebenarnya ini diet yang seperti apa sih, Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, orang salah mengartikan diet itu dia tidak makan. Nah, kebanyakan orang pasti, oh saya mau diet, berarti tidak makan. Itu salah. Kalau tidak makan itu namanya puasa. Ya, kalau diet itu berarti kita mengontrol pola makannya. Pola makannya yang kita kontrol, bukan berarti tidak memakan gitu. Contoh, biasanya kita makan nih, apalagi kalau orang Medan kayak gitu, makan di rumah makan Padang gitu kan. Itu kan porsinya agak big nih gitu ya kan. Nah, itu kita agak kurangin gitu. Biasanya yang 1 porsi full itu setengah, contohnya setengah dulu, terus nanti 1/4. Jadi bukan berarti kita menghilangkan karbonnya gitu, tapi kita lebih mengontrol bagaimana kita mengkonsumsi karbo itu gitu. Seperti itu ya. Berarti efektifnya ini karbohidratnya tadi kan 45% kebutuhan tubuh. Kita kurangi menjadi berapa persen, Pak? Ya, jadi kalau kita diet biasanya itu mengurangi antara di sekitar 15 sampai 20%, Pak. Jadi tergantung juga aktivitas kita gitu. Bisa itu ditambah atau bisa dikurangi. Kan kita yang tahu bagaimana aktivitas kita, bagaimana postur tubuh kita, daya tahan tubuh kita ya kan. Jangan sampai nanti kita mengurangi karbo, tapi aktivitas fisik kita memerlukan karbo. Contoh untuk orang-orang kantoran yang banyak duduk di kantor gitu ya kan, itu mungkin masih bisa karena tidak memerlukan aktivitas fisik yang berlebihan gitu. Tapi kalau untuk aktivitas fisik yang berlebihan, saya sarankan sih nggak usah untuk diet karbo ya, nggak perlu diet karbo pun karena aktivitas fisik juga pasti udah bagus gitu. Dan ya maaf katanya kita nggak pernah lihat kuli bangunan badannya gemuk. Nah ya benar dan itu. Dan badannya semua pasti bagus. Pasti bagus gitu. Karena proses mungkin pembakaran kalorinya lebih tinggi ya dibandingkan yang mungkin ya kita kerjanya hanya duduk ataupun di kantoran ya. Benar sekali. Nah kalau seperti itu Pak, yang tadi Bapak sampaikan kan kita kurangi 20% dari yang 45% ya kebutuhan tubuh. Nah, kalau kita hitung-hitungannya kan berarti kan kita kurangi setengah ya. 1 bulan kalau kita konsisten ya, ini biasanya kalau masyarakat Indonesia
panas-panas tai ayam katanya. Di awal aja nih semangat. Semangat ngegas gitu Ya, nanti udah Belakang 3 hari ya udah katanya. Udah nanti aja dietnya. Nah, kalau kita konsisten nih dietnya 1 bulan full, kita mengurangi kan. porsi dari karbohidratnya. Ini 1 bulan bisa kurang berapa kilo penurunan berat badannya, Pak? Selama kita hanya mengkonsumsi atau mengurangi karbo aja, sebenarnya nggak bakalan ada efeknya tanpa diimbangi dengan olahraga rutin ya. Gitu. Tapi kalau kita udah mengurangi karbo, diet karbo nih, habis itu olahraganya juga rutin. Ya, olahraga rutin ya, kalau cuman sekali 2 kilo itu mungkin bisa berkurang, Pak, gitu. Karena kalau kita diet terus turunnya drastis sampai 5 kilo, 10 kilo dalam 1 bulan, ini juga patut dipertanyakan nih. Kok bisa sedrastis itu gitu? Karena yang normalnya diet itu ya mungkin sebulan 2 bulan itu mungkin di 3, 4 gitu, itu masih normal gitu. Tapi kalau udah sampai 5 kilo, 10 kilo kayak yang di iklan-iklan kayak gitu, itu kita pertanyakan nih, apakah yang dibakar ini berkurangnya ini lemak apa cairan tubuh nih? Kayak gitu. Nah, kalau tadi Bapak bahasnya kan cairan tubuh ataupun lemak. Nah, kalau kita kurangi diet karbo lah kita bilang. Ini sebenarnya yang dikurangi apa sih? Dari lemak kah atau dari cairan tubuh atau seperti apa, Pak? Ya, jadi diet karbo ini kita mengurangi dari kalori yang pertama ya, dari kalori tubuh, defisit kalori kita. Nah, dari kalori tubuh ini berkurang, nanti kan kita ketika olahraga itulah, olahraga yang dibakar bukan kalori tapi lemaknya. Kan sumber energi itu nggak cuma dari karbohidrat kalau dalam tubuh ya, tapi dari lemak pun itu kan merupakan sumber cadangan energi kita gitu. Ya, makanya banyak lemak yang menumpuk karena cadangan energinya terlalu banyak nih. Nah, kita kan itulah tadi fungsinya diet karbo untuk supaya yang terbakar ini si lemak ini, cadangan lemak tubuh ini. Kayak gitu. Jadi makanya diet karbo tanpa adanya olahraga ya sama aja. Gitu. Nggak bakal ada efeknya, malah kita makin lemes. Tapi kalau kita itu diet karbo, olahraganya rutin, olahraganya teratur, bagus, ya pasti akan dapat efeknya nih gitu. Pasti bakat apa yang kita inginkan pasti kita dapat gitu. Oke, baik. Kalau kita diet karbohidrat mendapatkan penurunan berat badan 2 kilo. Nah, kalau dibantu dengan olahraga misalnya seminggu 3-4 kali, ya ini bisa nggak menjadi berat badannya akan turun 3 kilo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, asalkan ini tadi kita juga untuk melakukan olahraga dan diet itu juga kita harus konsultasi juga ya sebenarnya terkait dengan pakar kesehatan, ahli gizinya atau dokter pribadi kita gitu. Karena belum tentu diet karbo ini antara individu dengan satu dengan yang lainnya itu cocok gitu. Jadi ada beberapa individu yang emang dia tidak bisa untuk diet karbo gitu, atau bahkan cocok nih kayak saya dengan Pak Kris mungkin cocok nih diet karbo olahraga, tiba-tiba udah six-pack nih, body gede gitu. Nah, saya udah 3 bulan, 4 bulan kok masih gini-gini aja gitu. Mungkin kurang konsisten ya. Itu makanya kita juga harus konsultasi juga sama pakar kesehatan ya, kayak gimana, apakah emang ini cocok untuk body saya, untuk tubuh saya, karena yang tahu keaktivitas, tahu gimana tubuh kita sendiri seperti itu. Oke, baik. Berarti kesimpulannya diet karbo ini dibandingkan diet lain ini lebih efektif atau seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk efektivitasnya semua diet saya rasa sangat efektif ya. Nggak cuman diet karbo, cuman itu tadi, Pak, konsistensinya. Jangka panjangnya ini yang kita pertanyakan. Kalau selama dia konsisten dalam jangka panjang ya pasti bagus, tapi kalau kayak tadi anget-anget tai ayam kata Bapak, sebulan 2 bulan diet seterusnya enggak, ya sama aja gitu. Berarti kalau kita sudah rutin melakukan diet karbohidrat ini bisa juga nanti membuat kita menjadi, misalnya sudah setengah tahun nih, berarti pola makan kita nanti juga bisa mengikuti ya? Iya, pola makan pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau setahu saya, lambung kita ini kan elastis. Kalau sudah biasa kita mengkonsumsi makanan dalam porsi sedikit, nanti lama-lama
ya lambung kita mengecil. Mengecil. Nah, berarti ini juga sangat baik untuk investasi tubuh kita atau seperti apa, Pak? Ya, sangat baik untuk investasi jangka panjangnya ya, Pak. Ya. Jadi karena semakin satu pasti tubuh makin sehat, ya kan, makin sehat. Terus kedua, proporsional tubuh pasti ideal gitu. Ya. Terus untuk kesehatan kan juga lebih enak kita gitu kan. Nggak obesitas, otomatis penyakit-penyakit pasti agak berkurang nih gitu. Terus untuk daya tahan tubuh segala macam pasti ideal gitu. Ideal tadi ya. Ya. Ini juga bisa mempengaruhi imun tubuh kita ya, Pak? Iya, sangat berpengaruh, Pak. Kolerasinya seperti apa sih, Pak? Ya, jadi kalau tubuh kita ideal, imun tubuh pasti akan meningkat juga ya, Pak ya. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita kerjakan, aktivitas fisik kita itu kan meningkatkan daya imun tubuh. Kayak gitu. Jadi konsumsi kita itu kayak protein dan mineral, kayak vitamin, terus kegiatan fisik kita sering olahraga, otomatis daya imun kita meningkat. Ketika daya imun kita meningkat, otomatis penyakit-penyakit itu akan sedikit susah untuk masuk ke dalam kita. tubuh ya. Oke, baik. Berarti poinnya sebenarnya diet karbohidrat ini sama seperti diet pada umumnya, cuma lebih kita tekankan kurangi porsi karbohidratnya. Ya, dengan catatan ya kalau memang ada penyakit tertentu ya konsultasikan dulu ke ahli kesehatan ya, ataupun ahli gizi. Jangan sampai nanti bermasalah kita mau dapatnya stamina yang baik, tubuh yang ideal, malah dapatnya nanti sakit. Seperti itu, Pak ya. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih Pak Batiar atas waktunya. Kita akan jumpa mungkin di lain kesempatan. Siap.